Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya, Selasa 24 Mei 2022. Sahabat Rehat, ambillah waktu sejenak untuk memberi tempat bagi firman Tuhan berbicara di kehidupan kita di hari ini. Firman Tuhan yang akan menuntun kita supaya kita hidup semakin mengikuti teladan-teladan Tuhan Yesus. Mari teduhkan hati kita berdoa. Bapa di surga, syukur atas kehidupan di hari ini. Tuhan melayakkan kami menapaki hari baru dengan segala kesibukan, tugas, dan tanggung jawab di dalamnya. Dan untuk mengawali seluruh kegiatan kehidupan di hari ini, firman Tuhan senantiasa menjadi dasar yang kokoh untuk menuntun kami supaya hidup dengan baik dan benar di hadapan Allah. Berbicaralah, kami sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab dari 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 sampai 7. Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem, juga di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali, yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancur luluhkannya, dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Amin. Tema perenungan melalui program Rehat di hari ini, yakni gerakan perubahan. Sahabat Rehat, perubahan memang menjadi warna dari suatu masa pemerintahan. Tentu jika kepemimpinan berganti, banyak harapan dari rakyat akan kehidupan lebih baik.
Gerakan perubahan ke arah yang lebih baik akan membuat rakyat merasakan kesejahteraan. Tetapi perubahan itu bisa dilakukan jika pemimpin memiliki jiwa kejujuran dan kebenaran. Sahabat Rehat, Raja Yosia pada awal masa pemerintahannya diragukan oleh banyak orang. Hal tersebut karena Raja Yosia masih sangat muda ketika diangkat menjadi raja. Yosua berumur 8 tahun. Namun keraguan orang banyak dijawab oleh Yosia pada tahun ke-8 pemerintahannya dengan melakukan suatu gerakan perubahan. Apa yang dilakukan Yosia? Dia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Dia kemudian mulai mengerti tentang Allah dan kehendaknya. Sehingga pada tahun ke-12 pemerintahannya, Yosia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem dari berhala-berhala. Mesbah berhala serta patung-patung dirobohkannya. Tidak hanya itu, ia juga melakukan pentahiran di luar dari Yehuda dan Yerusalem, yakni di kota Manase, Efraim, Simeon, dan Naftali. Gerakan perubahan besar-besaran itu dilakukan dengan dasar ketaatan kepada kehendak Allah. Sahabat Rehat, demikian pula dengan kehidupan kita sekarang ini. Tentunya banyak hal yang bisa diubah untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Demikian pula ketika ada perubahan baik yang dikumandangkan oleh pemimpin-pemimpin kita, hendaknya kita dukung dengan baik. Mungkin ada gerakan perubahan dalam keluarga, jemaat, masyarakat, lingkungan pekerjaan kita, dan lain-lain. Kita semua memberi diri untuk bersama diubah ke arah yang lebih baik untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, syukur atas firman Tuhan di hari ini. Firman yang sudah memberikan teladan tentang Raja Yosia yang boleh melakukan perubahan yang luar biasa untuk membawa umat Tuhan semakin dekat dan mengandalkan Tuhan. Allah Bapa di sorga, dengan firman ini kami pun boleh dituntun untuk merubah apa yang tidak baik di dalam kehidupan ini dan berupaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan percaya dan mengandalkan Tuhan. Kehidupan kami adalah kehidupan bukan karena selera dan keinginan kami, tetapi kehidupan yang mempermuliakan Allah. Tuhan berkati anak-anak Tuhan di sepanjang hari ini dengan berbagai tugas dan tanggung jawab yang kami percaya adalah pengasihan Allah bagi setiap kami. Dan melalui pekerjaan itu, senantiasa kami bersyukur bahwa Tuhan selalu melakukan rancangan yang luar biasa bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, anak-anak Tuhan yang mengalami pergumulan sampai hari ini,
Tuhan terus menuntun memberkati anak-anak Tuhan dalam kondisi yang sakit, senantiasa berusaha dan juga percaya dan mengandalkan kuasa pemulihan dari Allah. Bahkan yang berduka senantiasa dihiburkan bahwa Allah senantiasa hadir dalam kondisi yang pahit sekalipun karena perkara duka cita. Bapa di sorga, ampuni segala dosa keterbatasan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berilah dirimu semakin dituntun oleh kebenaran firman Allah, supaya kehidupanmu semakin indah, semakin berkenan untuk hormat kemuliaan Allah. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.